Halo semua, perkenalkan nama aku Sonia Christine. Aku merupakan seorang mahasiswi Universitas Pajajaran, program studi Teknologi Industri Pertanian. Pada video kali ini, aku mau membahas tentang produksi enzim selulase menggunakan fermentasi fase padat. Tapi sebelum masuk ke materinya, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang tahu produksi enzim selulase. Nah, deskripsi dari enzim selulase itu sendiri, yaitu enzim ini telah banyak digunakan untuk biokonversi bahan baku yang mengandung selulasa. Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan energi, makanan, bahan kimia, dan bahan lainnya. Menurut Singhania tahun 2013, selulase merupakan enzim yang memiliki kemampuan untuk menghidrolisis ikatan beta-1,4-glukosidik dalam selulosa dan disintesis oleh mikroorganisme selama pertumbuhannya pada bahan selulasa. Dalam suatu reaksi, enzim selulasa ini dapat memaksimumkan konversi selulosa menjadi gula sederhana. Nah, enzim selulasa ini dikenal dengan nama sistematiknya yaitu beta-1,4-glukano 4-glukanohidrolase. Lalu, pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak banget loh teman-teman. Seperti pada industri tekstil yaitu biopolising kapas dan kain selulosa. Lalu ada biostoning pakaian denim atau jeans untuk menghasilkan kelembutan dan tampilan pudar pada denim. Nah, enzim selulase ini pada industri tekstil juga dapat meningkatkan sifat penyerapan air dari fiber. Lalu pada deterjen, itu menurut Flickinger tahun 1999, deterjen dengan tambahan selulase dapat memberikan efek lebih bersih dibandingkan dengan deterjen tanpa penambahan selulase. Kemudian, selulase dalam deterjen ini juga untuk menjaga bahan kapas dan paduannya supaya terlihat baru lebih lama. Lalu, enzim selulase ini dapat diaplikasikan juga pada pangan yaitu seperti ekstraksi dan klarifikasi jus buah dan sayuran, produksi nektar, lalu ada juga pure buah, ekstraksi minyak zaitun, dan peningkatan produksi aroma. Lalu dapat juga diaplikasikan pada pakan ternak yaitu untuk meningkatkan kualitas nutrisi pakan ternaknya. Lalu, pada industri pulp dan kertas, enzim selulase ini digunakan untuk modifikasi pulp mekanis kasar, memperhalus bubur kertas, dan penghilangan tinta serat daur ulang. Lalu, ada juga biofuel, karena seperti yang sudah kita ketahui, sudah banyak sekali penelitian dalam pemanfaatan limbah lignoselulasa untuk produksi biofuel menggunakan enzim selulase dengan cara mengonversi bahan selulosa menjadi glukosa dan gula yang dapat difermentasi lainnya, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai substrat mikroba untuk produksi protein sel tunggal atau berbagai produk fermentasi seperti etanol. Lalu untuk sumber bahan baku dalam pembuatan enzim selulasa ini, yaitu dapat menggunakan mikroorganisme, lalu limbah lignoselulosa, yaitu seperti sabut kelapa, TKKS, jerami padi, ampas tebu, dan limbah lignoselulosa lainnya. Kemudian juga banyak sekali penelitian sekarang ini yang menggunakan alga sebagai sumber bahan baku dalam produksi enzim selulase. Mikroorganisme penghasil selulase itu berdasarkan oleh berbagai penelitian, selulase dapat diproduksi oleh beberapa kelompok mikroba seperti bakteri, fungi, dan actinobacteria. Menurut penelitian Chandrasekaran tahun 2010, sumber mikroorganisme yang paling disukai untuk produksi selulase adalah fungi. Umumnya, mikroorganisme potensial yang paling banyak digunakan untuk menghasilkan enzim selulase yaitu berasal dari genus Aspergillus, Trichoderma, Clostridium, Thermomonaspora, dan Cellulomonas. Berikut merupakan jenis-jenis mikroorganisme penghasil selulase menurut Journal of Scientific and Industrial Research tahun 2005. Ada mikroorganisme Aspergillus, Bacillus, Trichoderma, dan masih banyak lainnya.
Berikut merupakan diagram alir dari proses produksi pembuatan enzim selulase secara umum, yaitu penyiapan bahan baku, kemudian adanya pembenihan inokulasi, lalu penyiapan inokulum sebelum masuk ke tahap fermentasi, kemudian disentrifugasi terlebih dahulu, lalu pengambilan enzim ekstraselular, kemudian dilanjutkan dengan analisa hasil dari penelitiannya. Proses produksi pembuatan enzim selulase pada penelitian yang saya gunakan kali ini dengan menggunakan substrat sabut kelapa dan mikroorganismenya yaitu Aspergillus niger. Pertama-tama, persiapan bahan pada mikroorganisme yaitu Aspergillus niger diisolasi dari tempat pembuangan sabut kelapa, kemudian isolat ditumbuhkan pada media agar CMC dan disaring, lalu koloni mikroba yang diisolasi tersebut disubkultur dan dipelihara pada agar Zapexdox, kemudian disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dalam lemari es. Lalu untuk persiapan bahan substratnya, sabut kelapa digiling menjadi serbuk halus guna menyeragamkan ukuran dan kemudian substrat diolah dengan larutan NaOH 1% W per V dengan perbandingan substrat dan larutannya yaitu 1:10 selama 1 jam. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan lignin yang ada pada lignoselulosa. Lalu, pH diubah ke netral dengan pencucian menggunakan air suling dan dikeringkan pada suhu kamar. Tujuan dari pengeringan ini yaitu supaya tidak menghalangi proses perkembangbiakan mikroba saat fermentasi berlangsung. Substrat yang dirawat diautoklav pada suhu 121 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu masuk ke tahap persiapan inokulum. Inokulum dibuat dengan menumbuhkan organisme dalam labu Erlenmeyer 250 ml dengan 100 ml Zapexdox broth yang mengandung sukrosa, natrium sitrat, K2HPO4, MgSO4, KCl, FeSO4, jejak, dan agar. Media diinokulasi dari kemiringan agar Zapexdox dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 3 hari dalam shaker 200 rpm. Kemudian masuk ke dalam tahap fermentasi. Pada proses fermentasi menggunakan substrat serabut kelapa ini, digunakan metode SSF pada saat fermentasinya dibandingkan metode SMF, karena memiliki keunggulan yaitu tekniknya sederhana, investasi modal rendah, kebutuhan energi rendah, dan keluaran air yang lebih sedikit. Fermentasi fase padat atau juga disebut SSF pada prosesnya dilakukan dalam labu Erlenmeyer 250 ml yang berisi 10 gram limbah sabut kelapa dan 15 ml aquades. Labu-labu tersebut disterilkan terlebih dahulu pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit, kemudian didinginkan hingga suhu kamar. Lalu sekitar 1 ml inokulum yang telah dibuat ditambahkan ke dalam labu, kemudian dicampur rata dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius dalam inkubator yang dilembabkan selama 96 jam. Labu dicampur secara berkala dengan menggunakan pengocokan yang lembut. Pada akhir fermentasi, dalam fermentasi fase padat ini, enzim diekstraksi dari limbah sabut kelapa dengan mencampurkan seluruh limbah secara homogen dengan air suling dengan perbandingan 1:10 W per V, dan diaduk pada rotary shaker 120 rpm pada suhu 30 derajat Celcius dengan waktu kontak 1 jam. Lalu dikeringkan dengan cheesecloth basah, kemudian disentrifugasi pada 600 rpm selama 15 menit. Dan supernatan bening digunakan sebagai sumber enzim ekstraseluler. Produktivitas selulase ekstraseluler pada SSF ini menghasilkan 14,6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan fermentasi SMF. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan Aspergillus niger ini berhasil menghasilkan enzim selulase.
Pada gambar ini ditunjukkan metabolisme dari konfigurasi proses menampilkan produksi selulase dengan metode SHF, SSF, dan SSCF. Dari konfigurasi tersebut, diketahui fraksi F yang berada di sebelah kanan itu untuk proses produksi selulase dari bahan baku. Sedangkan 1F yang di sebelah kiri menunjukkan sisa dari bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Berikut merupakan analisa hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Pada parameter substrat, ditunjukkan bahwa substrat yang berasal dari sabut kelapa menghasilkan enzim selulase yang lebih tinggi dibanding substrat lainnya. Lalu ada juga analisa hasil temperatur, pH, dan waktu fermentasinya. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi. Yang pertama yaitu suhu. Suhu berpengaruh pada produksi enzim selulase serta pertumbuhan mikroorganisme. Maka dari itu, perlunya menentukan suhu optimal untuk pertumbuhan jamur dan produksi enzim. Suhu inkubasi berperan penting dalam aktivitas metabolisme suatu mikroorganisme. Dalam penelitian ini, suhu optimal untuk produksi enzim yang maksimum dicatat pada 30 derajat Celcius dengan SSF. Lalu, faktor kedua yaitu lamanya fermentasi. Durasi fermentasi juga berpengaruh pada produksi selulase. Pada fermentasi dengan menggunakan SSF, sesuai pada tabel dari jumlah penelitian ini, pada fermentasi dengan menggunakan SSF, sesuai pada tabel dari jurnal penelitian ini, waktu inkubasi yang diperlukan untuk produksi optimal selulase terdapat pada periode 72 jam. Lalu, faktor yang ketiga yaitu pH. pH media pertumbuhan juga memiliki peran penting dalam menginduksi perubahan morfologi pada mikroba dan sekresi enzim. Selama pertumbuhan mikroba, pH mempengaruhi kestabilan produk dalam media. pH optimal untuk memproduksi enzim selulase pada penelitian kali ini yaitu berada pada pH 6. Lalu faktor yang keempat yaitu AW atau activity water dan moisture content. Kadar air merupakan faktor penting dalam proses SSF karena variabel ini mempengaruhi pertumbuhan, biosintesis, dan sekresi selulase. Namun, yang harus lebih diperhatikan yaitu activity water-nya karena AW dapat mempengaruhi perkembangan biomasa, reaksi metabolik, dan proses transfer massa. AW yang optimal bagi fungi untuk proses SSF paling sedikit 0,96. Menurut Lonsen DKK, kadar air yang tinggi dapat menyebabkan penurunan hasil enzim karena adanya hambatan sterik dari pertumbuhan strain produsen. Lalu, faktor yang kelima yaitu ukuran inokulum. Ukuran optimal inokulum dari mikroorganisme yang dibudidayakan pada substrat sangat penting untuk produksi selulase. Ukuran inokulum yang lebih tinggi atau lebih rendah mengakibatkan penurunan produksi enzim yang signifikan. Pada penelitian ini terjadi peningkatan konsentrasi inokulum dari 5% menjadi 15% dan ditemukan maksimum pada 15%. Strategi peningkatan produksi produk menurut International Journal of Recent Trends in Science and Technology tahun 2018, secara komersial, umumnya proses produksi enzim selulase dilakukan menggunakan SNF. Namun, penggunaan SSF akhir-akhir ini telah menggantikan SNF karena keuntungan dari kebutuhan air yang minimal, titer yang lebih tinggi, penggunaan substrat alami untuk produksi enzim, tidak adanya penambahan induser, ekstraksi enzim yang mudah, dan masih banyak lainnya. Lalu yang kedua yaitu penggunaan bahan baku yang murah sebagai substrat. Lalu yang ketiga, penggunaan mikroorganisme hasil rekayasa genetika. Dan yang terakhir, penggunaan enzim termofilik mentah yang efisien karena dapat mengurangi waktu hidrolisis. Potensial enzim selulase di Indonesia.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tentang berbagai pengaplikasian enzim selulase ini dalam kehidupan sehari-hari, maka membuat enzim selulase ini sangat potensial untuk diproduksi oleh berbagai negara, terutama di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki banyak sekali kekayaan alam untuk diolah, sehingga memiliki banyak bahan baku potensial untuk produksi enzim selulase. Bahan baku potensial yang sering dijumpai di Indonesia yaitu TKKS atau tandan kosong kelapa sawit, tanaman non-pangan dengan kandungan lignoselulosa tinggi seperti akasia, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara dengan sumber keanekaragaman yang tinggi sangat berpotensi untuk mengembangkan teknologi yang menghasilkan enzim selulase. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila saya masih memiliki banyak kekurangan. Terima kasih.